Bismillah, mari teman-teman kita belajar untuk mengenali reading code yang kita akan gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Apa keunggulan dari reading code ini? Teman-teman bisa lihat apa yang saya contohkan. Yang pertama, pelajar atau murid bisa menciptakan ceritanya sendiri dengan menggunakan kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita bisa mendeteksi kata-kata apa yang menjadi tantangan bagi pembaca dan akan secara otomatis memberikan kesempatan kepada kita untuk berlatih secara mandiri. Kalau teman-teman mengalami disleksia, teman-teman juga bisa menggunakan immersive reader dari sini juga. Jadi teman-teman bisa mendengarkan langsung dan menggunakan responsible AI atau kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. Jadi kita tetap aman karena ada prinsip-prinsip AI yang bertanggung jawab, yaitu keadilan dan bisa dipercaya, gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan mulai dari sini. Di Get Started ini kita bisa pilih apakah kita belajar dari rumah untuk penggunaan kita sehari-hari, atau di sekolah antara murid dan guru, atau dengan komunitas kita. Sekarang kita akan belajar dulu dari For Home Learners. Kita akan mulai membaca. Yang pertama kita lakukan adalah kita login dengan menggunakan akun sekolah, ya. Ini kan akun saya. Teman-teman bisa menggunakan yang nama kalian sendiri seperti yang sudah saya berikan beberapa waktu lalu @smpn2blora.sch.id. Nah, ini ada dua pilihan, sebagai student atau teacher. Kita akan pilih sebagai student. Nah, teman-teman, ada tiga pilihan. Teman-teman mau latihan membaca dengan create a story using AI, maknanya teman-teman menciptakan story sendiri menggunakan kecerdasan AI, atau teman-teman bisa membaca passage atau bacaan dari library yang sudah disediakan oleh Microsoft, atau teman-teman akan menambahkan reading passage-nya sendiri, add your own passage. Nah, untuk pertama kali ini, kita akan coba dulu menggunakan create a story using AI. Nah, dalam narasi atau cerita, kita pasti punya karakter ya teman-teman. Nah, kita akan pilih karakter yang akan menjadi tokoh dalam cerita kita nanti. Coba, misalnya kita pilih Frog. Nah, ini ada latar atau setting. Dalam sebuah cerita pasti ada karakter dan ada latar. Kita pilih latarnya yang mana. Coba, misalnya kita pilih latarnya school, sekolah. Nah, level-level ini akan memberikan perbedaan tingkat kesulitan dalam teks yang diciptakan oleh AI. Maka teman-teman boleh pilih sesuai dengan level yang teman-teman punya. Coba kita akan pilih dulu untuk level 1 ya, untuk beginner atau pemula. Nah, saya tadi sudah memilih Frog sebagai karakternya, kemudian school sebagai settingnya atau latar, dan level kesulitan nomor 1. Kemudian kita klik Create My Story. Nah, ini ada ceritanya sudah mulai dibuat oleh AI ya, kita tinggal membaca. Ready to read aloud, siap untuk membaca keras. Kalau belum, klik not yet. Kalau sudah, siap start reading. Nah, ada dihitung mundur. Lily Sleep to School, Chapter 1. Lily was a frog who lived in the pond. One day, she hopped over the school. She saw the kids and wanted to play. Suddenly, she saw a door open and read inside. Good job. Nah, ini choose what happened in the next chapter. Jadi tadi chapter satunya Lily Sleep to School. Kemudian kita akan ada dua pilihan, Lily's encounter with school cleaner. Kita pilih yang mana? Misalnya kita akan pilih Lily's encounter with the school cleaner. Nah, ini sudah selesai juga ceritanya. Kita start reading lagi. Lily's encounter with the school cleaner, Chapter 2. Inside the school, Lily found colorful classrooms. She saw kids reading, laughing, and playing games. Lily felt happy. She wanted to join them, but then she noticed the cleaner, Mr. Bubble, sweeping the floor. He looked surprised to see a frog. "What are you doing here?" he asked. Lily took a deep breath. Would he help her play, or would he send her away? Nah, ini ditanya lagi, choose what happened in the next chapter. Jadi kita boleh pilih chapternya, Mr. Bubble joins the fun atau Lily's adventures with Mr. Bubbles. Oke, kita pilih yang A ya, Mr. Bubbles joins the fun.
Mr. Bubble joins the fun, Chapter 3. Mr. Bubble smiled. You can join the fun, he said. Lily felt excited. She hopped over the kids. They were making bubbles in the yard. The kids giggled as the bubbles floated high. Lily loved bubbles. Come play with us, they called. Lily jumped and popped the bubbles with her little feet. Everyone laughed and cheered. It was the best day ever. Lily knew she was finally part of the fun. Nah, ini misalnya ya, akurasinya hanya 85%. Precision. Terus reading time-nya 34 second. Nah, kemudian tadi saya baca itu fun, kan saya baca pan. Kemudian jumped, kurang suara te. Felt, bubbles, excited. Nah, jadi kita dapat nilai 85% ini karena masih ada beberapa kata yang belum kita baca sempurna. Jadi, kita bisa pilih words to practice ini. Ya, ini kan ada 5 kata yang perlu latihan. Kita boleh start over, baca ulang, read something else, membaca hal yang lain, atau practice word. Coba kita kalau klik practice word. Nah, ini ada kata yang harus kita baca. Nah, ini ya. Jadi kata-kata ini yang 5 dianggap menantang bagi saya. Jadi saya akan belajar untuk mengucapkan kata-kata ini sehingga menjadi benar. Nah, ini ada tulisan excited. Di sebelah kiri ada hear the word. Kita bisa mendengarkan suara ini. Excited. Nah, terus kalau kita sudah siap, kita boleh mengucapkan dengan mikrofon kita. Kita klik tombol yang warna hijau ini. Excited. Nah, ini ada komplimennya. Great reading, you got it. Berarti saya sudah membacanya dengan benar. Kita lanjutkan ya. Kita dengarkan dulu. Bubbles. Ya, kita kalau sudah siap, kita klik tombol warna hijau. Bubbles. Nah, ini ketika dia bilang, you are getting there, let's read again. Kita diminta membaca lagi. Boleh kita mendengarkan lagi ya? Terus kita ulang. Fun. Nah, oke ya. Sudah seperti itu, semua kata sudah diulangi. Kemudian kita sudah melihat tadi ada 85%. Kalau kita mau ulang baca, kita boleh start over. Nah, misalnya ya, kita akan start over. Lily was a frog who lived in the pond. One day, she hopped over the school. She saw the kids and wanted to play. Suddenly, she saw a door open and ran inside. Lily was so happy that day. She hopped over to Mr. Bubbles. Thank you for letting me play, she said. He smiled back. Suddenly, she heard a sound inside the school. It was a loud thump. What was it? Lily's heart raced as she peered around the corner. Lily looked around the corner. She heard a loud thump. Her heart raced. To her surprise, a big dog stood there. Hi, I am Max, he said with a wagging tail. Thank you for coming, Lily said. They raced outside to play. It was a fun day with new friends. Nah, teman-teman, tadi kan 85% ya, sekarang jadi 98%. Apa yang masih tidak betul? Nah, ini kata I'm, corner, set, wagging, thank. Nah, berarti kita harus memperbaiki sesuai dengan pronunciation yang betul. Seperti itu, teman-teman, kalian boleh nanti melanjutkan untuk level-level berikutnya.